Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MSTN Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagi bahasan ke beberapa segmen berbeda, teman-teman. Kali ini adalah kenapa saham metal dan saham komoditas naik lagi. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MSTN tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, teman-teman, saham metal setelah beberapa minggu yang lalu melejit, terus kemudian retracement atau terkoreksi sampai supportnya, ternyata saham-saham sektor metal dan komoditas ini ternyata menunjukkan pergerakan yang menarik lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, bahasan langsung saja ya. Hari ini saya persingkat saja supaya nggak terlalu banyak makan waktunya teman-teman. Untuk membahas kenapa saham metal permetalan, trio metal dan teman-temannya pada naik, kita akan tengok dulu harganya ya teman-teman. Kita akan tengok dulu harga dari kondisi harga dari metal ya. Kita tengok dulu, yang pertama adalah nikel. Ya, seperti ini adalah kondisi harga nikel teman-teman ya. Setelah kapan itu naik tinggi banget ya, bahkan sampai di 100-an. Terus kemudian disuspend berapa hari, terus kemudian turun lagi ya, turun. Itu kemarin sempat dinilai 27 sekian, 27.800 sekian, terus kemudian sempat naik. Terus kemudian sempat turun lagi ya, teman-teman. Ini adalah untuk komoditas coal-nya. Sebenarnya hari ini bahasan saya sebenarnya tentang saham metal, tapi nggak apa-apa. Ini saya satukan tentang komoditas juga karena terkait dan bahasanya akan berkait-kaitan seperti itu ya teman-teman, berkaitan. Jadi sebaiknya saya satukan aja untuk komoditas. Nanti untuk judul mungkin saya bisa ganti. Jadi di sini untuk nikel itu setelah turun naik, turun terus kemudian di sekitar 27 sekian dia naik ke 36 sekian, terus turun lagi dan sepertinya mencapai satu keseimbangan lagi teman-teman, keseimbangan harga lagi, dan kecenderungan harga saat ini adalah menembus dari resistan konsolidasi harganya teman-teman. Di kisarannya sekarang adalah 33 ya. Terus kemudian untuk komoditas batu bara ini juga saat ini menembus atau berada dalam keseimbangan baru, tapi ini cukup menarik menurut saya karena di sini ada support ya, di sini ada support. Jadi sektor batu bara masih menarik, saya akan bahas nanti per komoditasan. Ini untuk harga futuresnya juga, ini kisarannya untuk futuresnya memang naik sedikit ya teman-teman, seperti itu. Kalau yang spotnya memang masih di kisaran 250. Terus kemudian crude oil ini di kisaran 100. Ini juga nanti berefek ke saham-sahamnya, saham-saham minyak. Kemudian untuk gold juga sudah berada pada keseimbangan baru di sekitar 1920 dolar per troy ounce. Dan waduh teman-teman nih, saya refresh dulu ya teman-teman. Untuk palm oil, saya refresh dulu gambarnya biar teman-teman nggak. Palm oil sebenarnya sudah berada di area support juga teman-teman. Di area palm oil atau CPO ini, di area sini adalah berada di area support. Memang kemarin sempat tembus sedikit, tapi area ini adalah merupakan area ini sebelumnya ada support cukup banyak di sini. Ini adalah satu demand area yang di sini nih, teman-teman. Sehingga ketika kemarin harganya break dari support sebelumnya di sini, ini sebenarnya masuknya ya cuma di demand area aja, di support area. Sehingga hari ini rebound dan itu nanti berefek ke saham-saham komoditas sawit yang cukup oke, teman-teman ya. Jadi bahasan kali ini memang di sesi ini adalah bahasan selebih tentang ke komoditas ya. Yaitu tadi yang saya sampaikan tentang permetalan atau nikel, beberapa sahamnya naik ya. Terus kemudian sawit juga yang barusan saya bahas ya, CPO, harganya udah mantul dari area supportnya sehingga berpengaruh ke saham-saham CPO juga ya. Terus kemudian apa lagi ini?
sawit oke, coal ya juga masih menarik, saham minyak juga. Kalau saham minyak tadi kan minyaknya turun ya, jadi pengaruhnya nanti ke saham minyak tersendiri, seperti itu. Nah, ini untuk ini teman-teman, untuk saham nikel, ini kenapa kira-kira kok harganya saat ini naik lagi? Ya, jadi memang kondisi dari geopolitik itu teman-teman saat ini juga masih belum clear ya, kondisi geopolitik walaupun perangnya sudah nggak semenarik kemarin itu, tetapi harga-harga metal ini, nikel ini masih juga naik turun seperti itu. Nah, dari berita yang saya baca terakhir itu adalah supply-nya yang kurang untuk nikel ini, sehingga apabila supply-nya kurang maka demand-nya tetap atau malah naik. Minimal kalau supply-nya berkurang tapi demand-nya tetap pun akan terjadi kenaikan harga teman-teman. Nah, kenapa supply-nya bisa berkurang? Ini teman-teman karena ya bisa jadi adanya ketidakseimbangan pasokan ya teman-teman. Karena seperti kita tahu yang saat ini berperang adalah Rusia, ini adalah merupakan pemasok nomor 3 untuk nikel teman-teman. Itu sekitar 250.000 ton per tahun dan itu nilainya ada sekitar 9,25 dari pasokan, dan cadangan Rusia sendiri adalah nomor 4 terbesar untuk nikel dunia. Ini saya lansir dari beberapa portal berita ya teman-teman, silakan cari sendiri. Intinya setelah melihat harganya naik, biasanya setelah kita membeli, maka kita biasanya akan melihat ada apa sih seperti itu. Oh, ternyata naik karena pasokan yang berkurang seperti itu. Bagi teman-teman trader yang memantau price action, tentu membelinya tidak berdasarkan pada berita, ya, tetapi membelinya adalah berdasarkan pada price action. Price action dari contohnya nih, ini saham Antam. Ini memang kemarin atau Jumat itu memang terlihat dia ada ini teman-teman. Memang terlihat dia ada satu pergerakan yang cukup menarik di mana dia mantul dari supportnya dia. Ya, seperti ini. Di mana kalau kita lihat, ini khusus untuk Antam, sebentar teman-teman saya lupa. Nah, ini saya jelaskan lagi. Jadi untuk saham-saham metal ini saya bahas satu-satu, terutama untuk Antam ini. Ini dia kan di area yang saya kotakin ini adalah area apa? Area konsolidasi sebelumnya. Ini konsolidasi yang panjang. Dimana kemarin saya bilang ke teman-teman kalau ngebeli itu area terbagusnya untuk membeli adalah memang di kisaran 61 retracement. Kenapa? Karena apabila Antam ini di sini di area sini dia tidak kuat dari 38 retracement, maka dia ada target ke 61 dan untuk Antam bisa kecapai teman-teman ya. Nah, dari situ dia mantul dari 61. Ini sebenarnya sudah merupakan kebiasaannya orang-orang trader yang menggunakan Fibonacci. Apabila mantul dari 61 teman-teman, itu biasanya targetnya minimal adalah di 38 dan itu juga sudah naik sekali di sini teman-teman. Sekali di sini naik, baru kemudian dia rebound retracement lagi atau turun lagi, di mana dia tidak kuat. Sebenarnya ada target ke 61, tapi ternyata di 50 dia udah rebound. 50 ini walaupun sebenarnya bukan merupakan target, maksud saya bisa dilewati pada saat dia mencapai target. Ternyata di area ini orang sudah mulai nge-buy lagi teman-teman. Di area ini adalah separuh dari konsol area ini. Jadi ini konsol area ini adalah resistannya teman-teman dan ini adalah supportnya. Maka separuhnya ini atau di 50 retracement-nya ini adalah merupakan mid dari konsol area ini. Mid dari band ini. Jadi mungkin orang menganggap oh ini sudah murah. Jadi kalau saya menunggu di 61 kayaknya terlalu ini, dan ternyata juga di market kita mendengar bahwa harga nikel itu naik, akhirnya dia rebound lagi. Nah, untuk saat ini untuk si Antam ini teman-teman, dia bagus ya untuk hari ini karena dia berhasil lewat dari 2610-an, di mana ini adalah resistan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan besok adalah apakah dia mampu naik lagi lebih tinggi. Karena kalau misalkan dia masih sampai di 23 dan masih balik lagi belum kuat, tetap ada target ke sini teman-teman ya. Tetap ada target ke sini seperti itu. Karena memang selama dia masih dalam rentang 61 sampai 38 itu ada kemungkinan dia masih akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan karena ini termasuk ekstrim juga koreksinya sampai 61.
Sehingga potensi seperti ini teman-teman harus perhatikan. Tetapi Antam sendiri saat ini sudah berada di sini. Artinya tinggal kita besok menunggu apakah dia bisa lanjut naik. Nah, untuk itu kita bisa ngelihat volumenya teman-teman. Sayangnya volume dorongannya kurang ya. Kalau seperti ini baru menarik dan mungkin akan men-trigger momentum yang seperti ini. Ini adalah Antamnya. Kemudian untuk Inco-nya teman-teman. Untuk Inco memang dari kemarin-kemarin Inco ini nggak turun ya teman-teman. Secara indikator Inco oke, volumenya up-nya oke, indikator momentum oke, MACD-nya oke. Jadi perfect semuanya ini dan secara indikator MACD momentum maksud saya moving average juga perfect bullish. Tins juga demikian. Jadi kalau secara bentuk memang paling bagus Inco dan Tins ya teman-teman, Inco dan Tins. Tins teman-teman bisa ngelihat indikator momentumnya bermain di atas 100, which is ini artinya dia niat untuk naik. Volumenya cukup oke ya, walaupun saat ini juga belum begitu tinggi karena dia belum ngebreak tapi belum begitu tinggi. Terus kemudian untuk MDKA juga secara momentum oke, bermain di atas 100, niat sekali. Untuk volumenya sih memang dari kemarin MDKA itu seperti itu. MDKA ini untuk volume memang tidak ada spike yang tinggi banget teman-teman. Cuman keistimewaan dari MDKA ini barang kalau lari kenceng. Jadi prinsip saya sih kalau ini barang turun dalam itu saya pantau terus. Kalau once dia mulai ada pergerakan naik, saya biasanya masuk. Nah untuk Antam teman-teman bisa ngelihat juga secara indikator tadi kan lupa ya saya sampaikan kalau Inco jelas sekali momentumnya kuat. Kemudian Tins juga momentumnya kuat, MDKA momentumnya kuat. Kalau Antam ini ya walaupun kemarin sempat tinggi momentumnya, tapi hari ini dia sebenarnya momentumnya hanya baru-baru aja beranjak dari breakout-nya. Nah, kenapa saham-saham dari metal ini saat ini menarik, teman-teman? Kenapa saat ini menarik? Ya karena beberapa ini dalam kondisi ya boleh dibilang mau masuk fresh breakout-nya, teman-teman. Seperti Antam saat ini kan dia berada di apa ya istilahnya? Di pintunya mau breakout. Ini adalah sama halnya juga kalau teman-teman yang belum ngebeli, nggak beli di bawah, nggak beli di tengah, dia menunggu breakout. Bagi seorang buy high, sell high, atau ya intinya trader breakout, dia tentu menunggu di sini mau breakout. Karena ini kondisi yang menarik ya teman-teman. Ya walaupun saya sendiri sekarang udah jarang sekali nge-buy on breakout, saya lebih cenderung buy on support. Dan misalkan nanti dia bisa breakout, baru saya nambah dengan bentuk piramid. Artinya saya ngebelinya di average up itu nggak lebih besar dari saya masuk ketika misalkan saya dapat di area supportnya. Kemudian untuk Inco juga sama, posisinya adalah mau breakout, Tins juga sama. Jadi memang ketiga saham komoditas metal ini saat ini kondisinya adalah sedang menarik-menariknya teman-teman ya. Di si MDKA juga demikian ya, MDKA juga demikian. Sedangkan untuk yang lainnya, nikel ini masih belum ya teman-teman, secara pergerakan dia biasa aja walaupun kemarin mengikuti pergerakannya. Karena di dalam masing-masing sektor itu memiliki leadernya masing-masing teman-teman. Dan kalau di permetalan ini tentu kita mengacunya adalah ke Antam, Inco, Tins, dan MDKA ya. Sedangkan untuk DKFT ini juga cukup menarik teman-teman ya. Cukup menarik, kemarin juga pergerakannya mengikuti pergerakan harga saham metal secara umum. Oke, seperti itu aja teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah sektor oil ya. Sektor oil atau ya terkait oil atau energi seperti itu. Di sini saya coba akan bahas ya. Saya lihat untuk Akra kondisinya masih menarik ya, teman-teman. Ini barang masih menarik karena dalam tren dia naik kemarin, dia itu dalam koreksinya tidak melewati 23. Sementara ini koreksinya masih sangat minim. Padahal sering saya sampaikan bahwa di Fibonacci itu kalau misal pun dalam tren naik ini koreksinya dia hanya sampai 38 ya. 23 naik, 38 naik. Ini adalah satu koreksi yang ringan dan tren ini akan berlanjut naik. Kemudian untuk perusahaan gas ini masih belum bagus sinyalnya, tapi dia sudah kelihatan sudah tidak turun lebih dalam lagi seperti itu. Kemudian untuk Medco juga kita ngelihat ini sudah 4 hari dia berada di satu base seperti ini. Hari ini udah testing, udah seperti ngetes mesin seperti itu ya teman-teman. Kita coba tengok dari tren dia yang paling akhir. Kita lihat hanya tren akhir dulu aja. Nah seperti ini.
Dia targetnya minimal targetnya sekarang ke 584 dulu teman-teman, 584, tetapi tentu dia harus ngelewatin resistannya yaitu di 23 dan 38 seperti ini. Nah, resistannya aja hari ini hanya dilewatin saja, tapi closingnya dia masih turun seperti itu. Kemudian untuk Elsa ini kan sebenarnya juga udah turun, ini ekstrim juga ya teman-teman, turunnya ekstrim juga karena Elsa ini dalam tren dia naik kemarin seperti ini, dia terkoreksinya itu udah ekstrim banget ya, ekstrim banget itu sampai lewat dari 61 seperti ini. Nah, koreksinya sampai 78, walaupun dia mantul lagi sampai 38, namun karena nggak kuat ya teman-teman, di 38 nggak kuat. Sementara memang target dia itu tetap di kisaran 61 dan saat ini untuk Elsa belum bisa beranjak dari situ. Kemudian untuk Raja teman-teman, ini sama juga masih terkoreksi. Ini bentuknya seperti Elsa tadi ya, kalau kita tarik seperti ini. Nah, koreksinya sampai 78 dan sekarang dia masih belum berhasil melewati 50 ya. Kemudian sekilas saja saya skip, ini saya skip. Nah, ESA termasuk sektor pendukung minyak ya teman-teman. Ini barang memang oke, pergerakannya oke. ESA, kemudian kalau tidak salah BRPT teman-teman, BRPT masih belum lewat ya, masih belum lewat dari 38 retracement. Kemudian TPIA pelan-pelan naik ya. Oke, ini lanjut nih, nggak ini barang memang modelnya seperti itu sepertinya. Kalau naik turun, kalau naik ya terus kemarin kan koreksinya sampai ekstrim juga 61,8, lanjut lagi naik teman-teman. Nah, ini kuncinya adalah dia di 10.800 lagi. Kalau dia jebol di sini, ini tren berlanjut naik ya teman-teman. Ini juga bahasan lagi untuk teman-teman Energi Mega Persada 174 lagi. Kemarin ENRG ini dia dalam tren naiknya, dia terkoreksinya ini sampai 61 teman-teman. Dia tidak kuat di sini, dia tidak kuat di 38 retracement. Dia tidak kuat di 38 retracement di sini teman-teman. Itu dia ada target ke 61. Saya sampai bosan ngomongnya. 61 kecapai teman-teman, 61. Dan ketika dia naik ke 61, dari 61, maka targetnya dia minimal di 38 kecapai dan sempat testing beberapa kali dan hari ini berlanjut naik lagi. Oke, untuk bahasan minyak saya stop di situ aja. Nah, kemudian untuk sektor CPO teman-teman, CPO tadi kan secara kita lihat gambarnya dulu. Untuk CPO palm oil ini kan sudah sentuh di supportnya dia dan ini mulai ada beranjak naik. Jadi untuk CPO ini harga-harganya juga mulai terapresiasi teman-teman ya. Seperti ini harganya mulai terapresiasi. Untuk Astra Glostari pun dia koreksinya juga nggak dalam. Dia hanya sampai 38. Kemarin gas lagi sampai di kisaran high-nya di 12.900 dan walaupun terkoreksi ke support tapi dia tidak turun lagi. Itu secara tren masih sangat bagus. Kemudian LSIP juga demikian ya. Walaupun koreksinya sampai 61, ini semua mengikuti hukum Fibonacci teman-teman ya. Tidak kuat di 38, target ke 61 mantul ke sini. Nah, selama dia masih belum bisa ngelewatin high-nya di sini, maka targetnya tetap akan di sini teman-teman ya. Walaupun dia kemarin kan sempat ke 23 retracement mencari support lagi seperti itu, tapi sepertinya 38 cukup bagus. Nah, dia bertahan di situ. Hari ini dia rebound dari 38 ya teman-teman, seperti itu. Untuk SSMS juga demikian teman-teman. Jadi hari Jumat kemarin sudah ada sinyal penguatan mantul dan hari ini dia berlanjut naik dengan candle yang meyakinkan. Kemudian untuk SIM masih belum, tapi dia terlihat sudah mulai terbatas untuk turunnya teman-teman. WPT juga sedikit ada rebound. Untuk SGRO ini agak berbeda pergerakannya teman-teman. Tapi sama juga ya, intinya dia masih tertahan dalam support-support yang cukup support kuatnya teman-teman. Jadi koreksinya masih ringan hitungannya karena dalam tren naiknya dia koreksinya sampai 38 retracement. Kemudian untuk Smart kita lihat sekilas, ini pergerakannya agak cyclical ya. Naik sehari turun, jadi teman-teman cukup waspada ke masing-masing. Ini jarang semuanya saya bahas. Hari ini termasuk Palm pun juga ikut bergerak 3 hari ya. Memang secara umum
Saham-saham sawit itu kalau ini akan ikut bergerak juga. Ini Jawa masih belum ya teman-teman. Di SNG sama juga bergerak tapi masih ada resistance candle yang belum dilewatin. Di APG malah turun. Nah teman-teman mesti berhati-hati karena break dari 200 MA 200 support berikutnya 620. CSRA masih belum ya. Ini GZ Gosco Plantation ya teman-teman, tapi masih belum ya, masih belum berhasil lewatin resistannya dia. Ini koreksinya dia. Lewatin sedikit sih teman-teman di 23,6. Itu adalah untuk sektor sawit. Kemudian untuk sektor batu bara, teman-teman. Ini untuk Indo Tambang Raya. Ini menarik ya, teman-teman. Lupa ARB kok menarik, teman. Iya, karena dia ada pembagian dividen ya, teman-teman. Pembagian dividen, jadi wajar kalau ARB. Nah, ini ARB-nya dividennya 3.000. Berarti kemungkinan besok masih akan turun, teman-teman. Kalau besok turun, saya mulai pantau, teman-teman, untuk Indo Tambang Raya. Terutama kalau misalkan besok masih ARB lagi, itu hari ketiga saya akan pantau, teman-teman ya. Kemudian untuk Adaro, teman-teman, untuk Adaro, oke, Adaro dia juga ada upside, namun demikian tertahan, teman-teman ya, di kisaran 2.800-an, 2.880 dia tertahan di situ. Nah, ini untuk Harum. Harum yang saya sampaikan kemarin, ini agak susah ya, saya dapat di sekitar 9.600, karena di kisaran 10.000 pun dia sudah mulai mantul, teman-teman. Dia udah mulai mantul. Nah, kalau seperti ini, dia tidak membentuk lower low ya, higher high. Jadi kecenderungannya seperti ini. Jadi belum sampai di supportnya udah dijemput orang. Ini Harum bagus sekali ya. Memang Harum ini pergerakannya memang bagus sekali ininya ya. Rentang pergerakannya seperti itu. Jadi antrian saya di 96 sampai 10.000 nggak dapat ya teman-teman, karena dia turunnya kemarin tuh hanya sampai di kisaran 10.400. Terkait batu bara juga, nih unit detector juga akhirnya naik juga teman-teman ya. Ini juga tidak dikasih murah. PTBA ini bentuknya seperti Adaro ya. Sudah mulai membaik tapi masih belum begitu bagus, tertahan di 38. Kemudian ADMR ini mineral. Hari ini masih lanjut juga teman-teman ya. Masih lanjut juga ini barang, saya juga masih memantau tapi takut-takut gitu karena ini kan udah naik 20 kali lebih. Indika energi ya, dia masih belum mampu melewati resistan sebelumnya. Ini sekilas saja yang menarik. Petro Delta Dunia ini juga mulai up juga, MBSS juga masih tertahan di nggak turun lebih dalam seperti itu ya teman-teman. Tertahan di area 0 sampai 2-3 retracement. Bian juga ini rata-rata bagus semua ya teman-teman, KKGI, tapi walaupun nggak semuanya saya beli untuk saham batubara ya. Ini Toba masih berada di support. Kemudian nggak semuanya ya teman-teman. SMMT dia ini sering banget mencetak top gainer, tapi ini ada apakah hari ini suspend? SMMT kita cek dulu. Hari ini gak ada transaksi teman-teman. Saya lihat newsnya dulu. Kena suspensi ya. Kena suspensi tanggal berapa tuh? Udah lama ya berarti ini. Dari harganya gak bergerak itu. Suspend ya teman-teman. Kemudian ABMM ya. Ini juga termasuk juga naik ya teman-teman. Kemarin koreksinya sampai 61. Nah di sini teman-teman Fibo ini penting banget ya. Jadi ketika tidak kuat di 38, terkoreksi sampai 61,8, lanjut lagi naik, itu seperti mudah sekali dihafal di Fibonacci seperti itu. BSSR juga demikian. Jadi intinya saham-saham komoditas teman-teman ini mulai menarik lagi. Ya tadi udah saya bahas apa aja ya. Saya takutnya ada yang ketinggalan. Oke, saya coba lihat di sini aja. Saya takutnya ada yang ketinggalan teman-teman. Oke, kemudian Harum sudah. Oke, sudah. Kemudian Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bahasan tentang komoditas ya. Kenapa saham-saham komoditas mulai menarik lagi seperti itu? Ya karena alasan tadi yang udah saya sampaikan,
Baik, demikian dari saya Surya Mes Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.